langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulakan acara ibadah kita secara online pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan tunduk kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kuasa, kami bersyukur berterima kasih atas berkat pimpinan Tuhan kepada kami sepanjang malam tadi dalam istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami telah dibangun kembali oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini Engkau beri kesempatan untuk kami untuk menghadiri kebaktian kami secara online. Mari kiranya Engkau tolong dan berkati acara ibadah kami dari permulaan, kelangsungan hingga akhirnya, supaya serangkaian ibadah kami dapat berjalan dengan baik dengan pimpinan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus pada pagi hari ini. Okiyu, janda, duda, dan anak yatim piatu, Tuhan Engkau beri mereka penghiburan, kekuatan, dan sukacita tatkala mereka menghadapi situasi keadaan yang ada pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari ini kami dalam situasi keadaan yang kami alami yaitu COVID-19. Tuhan Engkau beri kami kekuatan dan kemampuan supaya mereka diberi satu kekuatan baru di dalam Tuhan. Beri mereka kesabaran dan ketabahan menghadapi semuanya. Terpuji terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi orang-orang sakit, baik yang ada di hospital maupun yang ada di rumah. Tuhan, saat ini kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau lawati mereka, jamah tubuh jiwa mereka yang sakit, supaya mereka mengalami suatu kesembuhan ilahi daripada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah dokter samawi yang menyembuhkan segala macam penyakit. Tuhan, terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi jemaat yang terjejas akibat COVID-19. Supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan kecukupan dalam keperluan keluarga setiap hari.
supaya kami tetap bersandar kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah sumber segala apa yang kami harapkan pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kadang-kadang secara manusia kami tidak mampu. Kadang-kadang kami merasa khawatir karena tidak ada kecukupan dalam keperluan kami. Tetapi semuanya ini kami peralaskan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber-sumber kecukupan, sumber berkat yang mencukupi dalam segala keperluan kami setiap hari ya Tuhan. Kami diberi satu kemampuan, kesabaran, ketabahan dalam kami menghadapi semuanya. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi Kerajaan Malaysia, daripada Agung, Perdana Menteri dan Kabinet, Persekutuan setiap negeri dalam Malaysia. Tuhan Engkau berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mentadbir negara kami dengan seksama, aman dan damai. Karena mereka inilah telah dilantik dalam negara kami untuk mewakili kerajaan Allah, supaya mereka dapat mentadbir dengan adil dan takut kepada Allah. Terpuji terima kasih Bapa di dalam Yesus, supaya pelaksanaan dan tanggung jawab yang diamanahkan dapat dijalankan dengan saksama dan seadil-adilnya ya Tuhan. Terpuji terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa juga bagi para hamba Tuhan yang melayani penuh masa dalam Isabi Sabah. Tuhan Engkau tolong dan berkati, daripada Presiden, Eksekutif dan ketua-ketua kuasaan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja setempat. Tuhan Engkau berkati mereka, cukupi dalam segala keperluan mereka setiap saat, setiap hari, supaya mereka mempunyai suatu komitmen yang tinggi, hikmat daripada surgawi yang mereka miliki. Karena Engkau lah segalanya di dalam segala keperluan dalam pelayanan melalui hamba-Mu, supaya mereka diberi kesabaran, ketabahan dalam pelayanan di ladang Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Dan melalui pelayanan mereka, banyak orang dimenangi, banyak orang dibawa kepada-Mu Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa juga khusus bagi barisan hadapan, baik para dokter, PDRM, tentara, dan khusus bagi ahli jawatan pelaksana COVID ini Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, beri mereka kebijaksanaan dan kesabaran tatkala menghadapi dan menjalani tugas yang sungguh berat ya Tuhan, supaya mereka diberi satu kelepasan dan kekuatan daripada Tuhan sendiri, supaya mereka dapat menjalani ini dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi anak-anak sekolah, diberi hikmat dan kekuatan dan tekun, walaupun pada masa ini mereka belajar secara PDPR, pendidikan dan pembelajaran dari rumah akibat COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau campur tangan
bagi mereka dalam mereka belajar. Beri mereka akal budi hikmat ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang takut dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Supaya mereka senantiasa mengharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi para guru yang mengajar mereka ya Tuhan. Supaya diberi satu kekuatan dan hikmat. Dan bagaimana cara untuk menerapkan pelajaran kepada mereka. Mereka berharap hikmat daripada surgawi. Supaya ini dapat berjalan dengan baik. Dengan pimpinan Tuhan sendiri. Tuhan kami berdoa khusus juga. Hari ini jemaat yang rindu bersama dengan kami mengikut kebaktian secara online. Baik yang ada di pekan, baik yang ada di kampung sekalipun. Tuhan Engkau berkati mereka di sana. Supaya kami sama menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan mimbar pada hari ini. Tuhan kami berdoa bagi yang memimpin acara kebaktian dan juga para hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau beri dia akal budi hikmat Tuhan. Supaya mereka ini benar-benar menjadi satu saluran berkat pelayanan melalui mimbar. Supaya semua kami jemaat diberkati melalui pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi pemberian kami pada pagi hari ini. Tuhan Engkau tolong dan berkati setiap tangan anak-anak Tuhan yang sempat memberi atau yang tidak sempat memberi. Baik secara langsung, tidak langsung. Tuhan Engkau berkati mereka. Karena kami tahu bahwa pada pagi hari ini juga pekerja ICFI masih belum dibayar gaji. Engkau beri kesabaran kepada jemaat kami yang bertugas di CFI. Masa dan waktu yang Tuhan tentukan dapat juga dibayar gaji kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Biarlah kiranya Engkau dapat menolong dan memberkati ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang jauh daripada kami ya Tuhan. Supaya Tuhan juga memberkati, melindungi mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di daerah penginjilan. Tuhan Engkau cukupi mereka. Beri mereka kesabaran. Beri mereka akal budi hikmat di dalam pelayanan. Karena pelayanan daerah penginjilan sungguh mencabar dalam kehidupan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan segalanya di dalam segala perkara yang mereka hadapi pada hari ini. Supaya mereka diberkati, dilindungi. Supaya pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik untuk melayani dan memenangkan jiwa manusia untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terpuji terima kasih Bapa, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan, yang kami peralaskan dalam Allah, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Semua tepuk tangan sama-sama. Eh.
Salam semua jemaat ICIB Pakan Sepitang. Teks firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini kita baca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 hingga 49. Ayat 46 demikian bunyinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan. Tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau mencipta langit dan segala isi muka bumi ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami beribadah secara online dan mendengar bersama-sama dengan firman Tuhan yang kami ingin sampaikan untuk sama-sama belajar dengan jemaat kami di ICIB Pakan Sepitang. Bahkan juga jemaat Tuhan yang sama-sama mengikuti online ibadah ICIB Pakan Sepitang ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat yang ada di rumah, bahkan juga dimanapun keberadaan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Mari Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi. Saya mengucapkan semua jemaat Tuhan yang ada bersama-sama online pada pagi hari ini. Teks yang kita sudah baca tadi menggambarkan satu khotbah sendiri oleh Tuhan Yesus sewaktu dia ada di muka bumi ini sebelum dia terangkat. Salam dan selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam khotbah Tuhan Yesus sendiri dan kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus ialah bahwa dalam perjalanan hidup manusia lambat atau cepat akan diuji. Badai kehidupan. Timbul pertanyaan apa yang akan kita kerjakan menghadapi hari-hari gelap itu. Yang pasti kekuatan kita adalah firman Allah. Percaya sepenuhnya terhadap firman Allah. Bukan mendorong kita melarikan diri dari setiap badai yang menimpa, tetapi sebaliknya memampukan kita bertahan di dalam pencobaan waktu kita masih ada di bumi ini. Soalannya untuk kita pada pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Apakah badai yang akan menguji kehidupan kita? Di sini saya ingin mengambil tema sederhana untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ujian iman orang percaya
ujian iman orang percaya. Inilah yang saya pilih tema sederhana pada pagi hari ini. Seterusnya, 1. Ujian iman yang percaya. Pencobaan adalah sesuatu yang wajar, yang terdapat di dalam 1 Korintus ayat 10-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan membiarkan kepadamu, maaf saudara, apabila kita dicobai, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, dalam ayat 1 Korintus ayat 10-13 itu yang mengatakan di dalam ayat itulah ujian. Dia tidak melampaui kekuatan iman saudara-saudara dan saya. Seterusnya, Tuhan mengizinkan pencobaan untuk menguji iman kita. Di dalam Ayub pasal 2, 4 dan 6. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberi segala yang dipunyainya nyawanya. Ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan mengizinkan pencobaan untuk menguji iman kita. Memang saudara-saudara, setiap orang yang percaya, badai bermacam-macam yang kita alami dalam hidup kita. Bagaimana mengatakan dalam Ayub ini, iblis sendiri menjawab kepada Tuhan. Iblis menjawab kepada diri Anda, apakah iman kamu masih setia kepada Tuhan? Seterusnya kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 3. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jelas firman Tuhan ini di dalam Yakobus ayat 2, ayat 1 dan 2 dan 3. Bahwa setiap ujian, setiap badai, setiap cabaran iman kita, ia mengatakan itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan kekuatan iman kita walaupun tidak kelihatan. Iman kita mengalah kuasa-kuasa iblis dan pencobaan. Seterusnya ayat saya ambil Lukas pasal 2 22 31 hingga 32. Injil Lukas 22 31 32. Demikian bunyi kata dalam firman Tuhan 31. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 31.
Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti iman ini memberi tekanan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang semua percaya dan mengenal Tuhan, supaya kita, walaupun ujian iman ini berat, walaupun badai ini menimpa kita, tetapi dia tidak melebihi kemampuan iman kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ayat 32 ini sudah jelas mengatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti kita menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara dan saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan. Itu firman Tuhan. Kita selanjutnya mendengar seterusnya. Ujian yang kedua. Ujian penderitaan iman percaya. 1. Keadaan ekonomi dapat menyebabkan kesengsaraan kehidupan masyarakat, bahkan orang percaya pada masa sekarang ini. Bukan zaman sewaktu kita rujuk ayat Ayub 1, 20, 21. Ayat 20, Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu ia menguyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini satu pengakuan Ayub sewaktu dia menghadapi badai. Kita pada saat ini pun menghadapi penderitaan ekonomi, penderitaan, minta maaf, kami pekerja SIPAI sudah 4 bulan tiada gaji. Ini pun satu cabaran, satu dugaan luar biasa dalam kehidupan keluarga. Dengan antara sebab ekonomi keluarga. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. B. Kita seterusnya dalam firman Tuhan ini. Orang mendapat mencuri karena kekurangan. Ini pun satu cabaran. Ayat Amsal 30 ayat 9 mengatakan di sini ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencamarkan nama Allahku. Nah, ini pun satu badai ayat yang mengatakan dia keadaan terpaksa pada waktu itu berkata, sebab dalam hidupnya badai yang begitu mencabar, hampir-hampir mengalahkan imannya. Kesengsaraan yang diciptakan oleh keadaan politik
Nah, ini pun keadaan politik. Kita paham orang-orang hamba-hamba Tuhan. Kesengsaraan yang diciptakan oleh keadaan politik. Seperti gereja mula-mula dibakar dan anak-anak Tuhan dibunuh, dianiaya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini satu tantangan iman, satu tantangan ujian bagaimana engkau kesetiaanmu kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, sejarah Stefanus dibunuh disebabkan dia dipakai Tuhan. Ada yang iri hati dan orang-orang aniaya dia. Dan dia boleh mujizat dan orang Taurat pada waktu itu bersekongkol, kalau bahasa kita di Indonesia, bersekongkol untuk buat tumahan, menuduh dia. Dan orang-orang tua pada imam-imam Taurat pada waktu itu. Kisah ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga 15. Dan Kisah Para Rasul 7 54 dan 60. Saya tidak dapat membaca ini, tetapi itulah satu dalam tertulis dalam firman Tuhan, hamba Tuhan dianiaya. Seterusnya juga contoh kedua, Daniel dilimpar ke dalam gua singa, jadi korban politik sewaktu pada waktu itu. Jadi ini pun saya tidak dapat membaca firman Tuhan ini, tapi kita rujuk Daniel 6 1 hingga 29. Tetapi di situ Daniel terselamat daripada mulut-mulut harimau yang ganas, karena Allah menutupi mulutnya. Jadi bagi mereka yang fitnah buat tumahan dengan Daniel pada pemerintahan Raja Darius pada masa itu, menghukum mereka, memasukkan mereka ke semua di dalam gua singa itu, dan semua mereka mati. Dan raja melantik Daniel sebagai satu kerabat di raja sewaktu pemerintahan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu ujian, penderitaan iman, percaya orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bukankah hal yang sama juga terjadi di dunia kita pada masa sekarang ini? Anda, jemaat Tuhan, boleh bertanya diri Anda, karena pada masa ini memang terjadi, bagaimana saya katakan tadi, rumah ibadah dibakar, hamba-hamba Tuhan dianiaya, pun terjadi di sebelah negara kita, Indonesia, pada tahun yang lalu. Emosi yang tertekan dapat menyebabkan kesengsaraan di dalam hati. Berlaku pada ketika ini, orang yang tidak beriman, orang yang tidak menerima Yesus di dalam hidup dia, mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Ini ternyata di negara kita, Malaysia, pada masa ini, oleh karena tekanan ekonomi, tekanan
keluarga, tekanan penyakit penularan COVID-19 pada ketika ini. Ini satu badai yang membuat ujian iman-iman kita orang percaya pada masa ini. Yang ketiga, mungkin boleh masuk hampir-hampir terakhir. Tuhan akan menguji iman percaya kita, tetapi harus kamu ingat, kita hukuman pasti ada. Ayat Ibrani pasal 9:27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, berlaku bagi setiap kita. Benar. Apabila kita memikir firman Tuhan ini, kita perlu hati-hati. Kita percaya pada Tuhan, jangan alang-alang. Jangan dua-dua hati. Kita terus percaya Tuhan untuk mengasihi hidup keluarga kita, supaya kita terus tiada kematian dua kali. Hanya Tuhan saja yang mengalahkan maut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat Rum pasal 14 ayat 12 demikian katanya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Betul? Tiada orang lain bertanggung jawab dengan iman seseorang itu. Dia menekankan di sini, biar dia hamba Tuhan, walau apapun, dia tidak boleh bertanggung jawab kepada orang lain. Hanya tanggung jawab dia berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi imannya untuk jalan masuk kerjaan surga adalah iman secara individu, persendirian. Percayalah saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, ICB Pakan Sipitang. Sebelum saya mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan kisah hamba Tuhan yang setia, yang pernah kami tuntun sewaktu kami remaja. Pada masa mereka beribadah di gereja, sekumpulan tantra yang lengkap dengan senjata perang ketika itu, dan mengapung gereja tempat mereka beribadah, baik di dalam, baik di luar mereka kapung. Dan ketua tantra pada waktu itu yang lengkap dengan peluru senjata api yang berat, menunjukkan dan berteriak memberhentikan ibadah pada pagi hari itu dan mengatakan, berdiri kamu semua. Jadi semua jamaat Tuhan pada ketika itu berdiri bergeletar, takut karena ditunjuk dengan senjata api yang berat. Dan dia terus melihat dinding sebelah dan ada gambar Tuhan Yesus besar dan dia bawa di depan. Dan dia mengatakan di situ, betulkah ini Tuhan kamu? Dia mengatakan kepada ketua gereja pada waktu itu. Sewaktu itu mereka terdiam. Dan dia sekali lagi berteriak, betulkah gambar ini Tuhan kamu? Saya mau, dia bilang,
Ketua sidang dan pemimpin organisasi ini keluar jumpa saya. Kalau ini betul bukan Tuhan kamu silakan ludah gambar ini. Sesudah itu dia orang bergelatar, bergagar naik ketua sidangnya, berjumpa dengan tentara ditunjuk M16 begitu sekarang, senjata yang otomatik, dan dia menunjuk dengan teriak dan mengatakan, adakah ini Tuhan kamu? Si pemimpin ketua sidang itu, tidak, dia bilang. Terus dia meludah kan gambar Tuhan Yesus berkata. Lalu seterusnya dia memanggil semua pemimpin-pemimpin itu, dan seterusnya sifat-sifat mereka meludah dan memburukkan nama Tuhan Yesus dan tidak mengakui Tuhan Yesus pada ketika itu, sehingga sampai jemaat Tuhan mengikuti jejak ketua sidang mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sehingga giliran seorang gadis di bawah umur, kalau di bawah umur mungkin 17 tahun, 18 tahun ke bawah, dia datang menangis dan mengambil tuala untuk melap ludah. Diludah oleh berapa banyak orang di gambar Tuhan Yesus. Dia sedih. Dia tidak menghiraukan, dia mau berdoa sambil melap, biar saya mati bersamamu Tuhan, katanya. Apapun terjadi pada hari ini Tuhan, saya mau mati bersama-sama kau, karena engkaulah Tuhan saya. Seketika itu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketua tentara itu sudah berpikir dan menggiling-gilingkan kepala. Takkan budak ini tidak cukup umur ini percayakan ini dia Tuhannya. Sudah tentu ini Tuhan mereka, Allah mereka. Dan dia memerhati seorang remaja ini dan menangis, dan begitu dia melap sehingga bersih gambar Tuhan Yesus. Baru sesudah itu baru dia mengatakan, timbaklah saya karena inilah Tuhan saya. Ketua tentara itu bergiling-giling kepala dan tidak lagi sanggup menimbak dia. Dan sesudah itu dia menyuruh keluar semua pemimpin gereja itu, dan terus di luar gereja itu dan suruh berbaris. Dia tidak mengatakan apa, keluar kamu sekarang juga, dia bilang. Baru mereka keluar, pergi di luar berbaris. Baru dia buat arahan. Sekarang saya percaya, dia bilang, anak remaja ini dialah Tuhan Allah mereka. Jadi semua yang di luar sana tembak sampai mati semua. Lalu tentara bawahannya menimbak. Akhirnya semua mati. Jadi hamba Tuhan yang berumur 17 tahun ini memberi tamparan hebat kepada tentara sewaktu itu. Dan mereka tidak lagi membunuh seorang gadis yang muda ini, karena dia benar, ia adalah orang yang setia dengan Allahnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ujian iman orang percaya banyak bermacam-macam dalam hidup kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana satu khotbah Tuhan Yesus sendiri
untuk perbandingan. Ada dasar di batu dan tidak dasar tanah. Demikian juga bagaimana melalui kisah ini Stefanus dan Raja Daniel, begitu juga orang gadis tadi itu. Sudah kita kesimpulannya adalah perbandingan satu membina ada dalam dasar batu, satu di tanah. Jadi bila badai datang, dia tidak dapat, yang imannya tidak sedalam-dalamnya menerima Tuhan Yesus, sudah tentu tidak terselamat. Jadi saya percaya kita saudara-saudara seiman kita di Sebi Pakan Sepitang ini dan pemuda-pemudi yang berumur, contohilah bagaimana saya ceritakan, bagaimana ini dipakai oleh penginjil-penginjil sewaktu kami remaja sewaktu itu. Dengan film ini saya menyimpan di hati saya apabila saya di dalam penderitaan dan kesengsaraan. Mari kita lihat kesimpulan khotbah saya di dalam Rum 14 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini saya baca sekali lagi. Rum 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini pengakuan Rasul Paulus sewaktu menginjil di Rum. Jadi saya percaya kita yang pada saat ini, walaupun badai, banyak cabaran kita, baik penyakit, baik ekonomi, baik bermacam-macam masalah keluarga kita atasi. Apabila kita menerima Injil firman Tuhan ini, kita ingat firman Tuhan ini. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Baik kita mati kita di tangan Tuhan. Itu sudah jelas sekali di sini. Jadi apabila kita melengkapi syarat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, maka sudah tentu kita berada kewargaan di surga. Bagaimana dalam Filipi pasal 3 ayat 20e. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Inilah satu janji apabila kita menuruti kehendak Tuhan dan setia di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan, kami sama-sama belajar, merenung, mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, dan memberikan kami peringatan supaya ujian iman kami tetap tidak melampaui kebatasan iman kami. Kami tahu iman kami walaupun tidak kelihatan, tetapi kami tahu iman itu adalah satu hubungan kami yang intim kepada Tuhan. Tidak memilih tua atau muda, ataupun dia sekolah minggu. Tetapi apabila orang itu mengenal dan mengasihi Tuhan, sudah tentu Tuhan melindungi dia. Apatah lagi pada saat-saat ini Tuhan, kami menghadapi negara kami di dalam penularan COVID, khususnya daerah kami Sepitang ini yang begitu COVID, penularan yang cepat merebak. Tuhan Yesus,
kami berdoa sekali lagi memohon kuasa pertolongan-Mu. Darah-Mu yang tumpah, tanda Engkau berkuasa bertakhta di bumi ini dalam mengampuni dosa kami. Darah Yesus memutuskan rantaian-rantaian COVID di daerah kami Sipitang. Darah Yesus memusnahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan darah Yesus menghidupkan kami, membangkitkan kami. Baik daripada kepimpinan gereja semua, ketua majelis umum hingga cabang dan semuanya. Kami mau Tuhan bekerja dan Roh Kudus bersama-sama kami. Karena kami tahu pekerjaan Roh Kudus sedang berada. Tetapi kami percaya, biarlah kami terus berjaga-jaga di dalam iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, beri penjelasan setiap firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami sama-sama belajar, biarlah firman itu sebagai kekuatan rohani kami, supaya kami terus bersabar, terus bertahan di dalam badai ujian dan badai penderitaan kesengsaraan selagi kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan pengucapan syukur saya kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita bersama katakan amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena kami telah mengikuti ibadah online ini dari mula sehingga selesai ibadah ini. Dan kami bersyukur telah menikmati kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu telah mengajar dan memperingatkan kami untuk tetap kuat melangkah dalam iman. Dan berkati seluruh pelayanan pada pagi ini, baik yang berusaha mempersiapkan ibadah online ini, dan yang telah mengambil bahagian pada pagi ini. Agar seluruh jemaat SDI Pakan Sipitang diberkati lewat ibadah online hari ini, baik yang di rumah masing-masing dan di manapun kami berada. Dan berkati juga dalam usaha pekerjaan kami di minggu hadapan ini, apa saja yang kami usahakan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa, kiranya kasih kurnia-Mu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.